Oke guys, masih bersama saya di Cekin Harga. Kali ini Cekin Harga akan membagikan tips atau trik cara marketing barang di salah satu ekspedisi ternama di Indonesia ya. Kali ini saya akan membahas ekspedisi JNT Express. Yang mana di JNT Express sekarang ini sudah menjadi salah satu unicorn atau pabrikan swasta yang omsetnya udah dikatakan ya punya kekayaan itu lebih dari 1 miliar dolar. Nah, kali ini saya akan membagikan tips barang apa sajakah yang bisa dikirim di JNT Express ya teman-teman. Jadi ekspedisi itu punya standarnya, punya SOP ketika barang-barang yang bisa dikirim dan barang-barang yang nggak bisa dikirim. Dan di sini saya akan membahas barang-barang yang nggak bisa dikirim, barang-barang yang dilarang dikirim ya. Yang pertama, senjata api. Semua bentuk senjata api, dari tembak, bedil atau mungkin segala macam, pematong, tank ya. Itu nggak bisa dikirim karena apa ya? Itu emang karena berbahaya ya teman-teman. Terus yang kedua, benda tajam. Benda tajam kayak samurai, kayak pisau, mungkin pisau yang membahayakan mungkin ya, yang packingnya nggak memadai, atau mungkin kayak SOP yang mana itu yang telah disediakan JNT Express itu nggak dilaksanakan dengan baik. Atau mungkin tapi kalau cuma kayak pisau dapur sih, terus packingnya bisa dijagakan lah gitu lah, maksudnya sesuai standar SOP kita tetap bisa. Selanjutnya, bahan peledak di sini adalah semua bahan peledak, semua jenis mesiu, bom pembakar, ranjau, granat tangan atau mungkin bahan peledak lainnya yang mengandung bahan kimia yang mana itu gampang terbakar itu dilarang untuk dikirim ya teman-teman. Terus selanjutnya, benda mudah terbakar. Benda mudah kalau saya cari di Google ya, benda mudah terbakar itu apa aja? Benda mudah terbakar itu sejenis kayak ya, mungkin spiritus gitu, alkohol, atau benda-benda yang mudah-mudah sering terbakar itu, alkohol dan produk kejahatan atau mungkin bahan kimia itu teman-teman ya, yang mudah terbakar itu dilarang oleh JNT Express. Yang selanjutnya yaitu benda korosi. Di sini benda korosi yang dimaksud benda korosif. Benda korosif itu yang sesuatu yang punya substansi yang menyebabkan benda lain hancur. Jadi penghancur benda lain ya, yang mempunyai dampak negatif atau mungkin kayak merusak kulit atau mungkin merusak pernapasan. Contoh-contoh bahan-bahan yang kimia yang korosif yaitu kayak asam sulfat, asam asetat, asam klorida dan lain-lain, yang mana itu bisa menyebabkan benda yang lain itu hancur atau merusak atau merugikan gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya, radioaktif. Radioaktif di sini yaitu adalah sebuah benda yang mana itu dapat menimbulkan kehancuran gitu ya. Jadi salah satu bahan yang dapat atau mungkin bisa mengandung kehancuran kayak nuklir, itu salah satu radioaktif. Yang selanjutnya, bahan beracun kayak kimia atau mungkin racun-racun tikus yang membahayakan, itu JNT Express melarangnya. Yang selanjutnya itu narkoba. Narkoba itu bukan nasi rames kopi bakwan ya, tapi semua yang mengandung atau semua yang salah satu dari macam-macam narkoba itu dilarang. Kayak narkotika dan obat-obat terlarang, ganja contohnya, terus pil koplo itu dilarang. Karena apa? Itu barang haram ya teman-teman. Jadi nggak boleh dikirim ya. Yang kedua itu ya, ini yang selanjutnya ini ya, ganja ya. Ganja itu nggak boleh dikirim ya, emang benar-benar kan ganja itu merugikan atau dampaknya negatif.
yang mana bagi pengkonsumsinya. Oke, yang selanjutnya yaitu biokimia. Biokimia di sini yaitu kayak suatu proses-proses kimia yang itu yang salah satu yang ada di organ tubuh hewan makhluk ya, yang mana organisme hidup ini ya pokoknya jenis mungkin kayak senyak kecil ya, senyawa hewan-hewan kecil yang mana yang termasuk dalam kategori biokimia itu dilarang. Yang selanjutnya itu organ tubuh teman-teman. Organ tubuh itu dilarang untuk dikirim karena apa? Organ tubuh itu apa ya namanya organ tubuh manusia ya, berarti itu kan efek atau mungkin organ tubuh yang dikirim berarti itu hasil dari mutilasi atau mungkin hasil dari pembunuhan itu, terus habis itu dikirim, atau mungkin kayak jenis ginjal terus dikirim, nggak boleh itu teman-teman. Yang mana itu ya kayak apa ya, manusiawinya itu hilang lah, masa organ tubuh dikirim kan ya. Nah, benda terlarang di sini ya maksudnya kayak barang-barang kayak mungkin miras, kayak ya senjata tajam mungkin dan sebagainya, yang mana itu tajam atau terlarang, merugikan, berdampak negatif gitu ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu pornografi. Pornografi itu mencakup semuanya yang berbau pornografi, kayak CD pornografi, buku, majalah, atau bacaan itu yang mengandung unsur pornografi itu dilarang teman-teman. Yang selanjutnya barang langka. Barang langka di sini itu kayak jenis hewan atau mungkin sesuatu yang langka yang mana itu udah limit gitu ya. Ya mungkin katakanlah kayak hewan langka ngirim elang, yang mana elang itu mungkin langka di Indonesia itu dilarang ya teman-teman. Yang selanjutnya itu barang dengan kemasan tidak layak. Jadi JNT Express itu telah menyediakan standar operasional prosedur bahwasanya packing apakah atau tempat-tempat apakah wadah suatu packing barang itu sesuai SOP, sesuai standarnya gimana. Contohnya misalkan kayak kaca itu harus bubble wrap sekitar 5 lebih lapis bubble wrap lah, terus habis itu dilapisi dengan kardus yang mana itu kalau terjadi benturan itu aman. Terus kayak mungkin HP atau alat elektronik speaker gitu ya, jadi itu harus di packing kayu. Jadi atau HP itu harus di packing kayu dulu. Jadi PHP kardusnya itu terus di bubble wrap sekitar minimal 5 lapis, habis itu di packing kayu itu agar aman. Nah disitulah standar operasionalnya prosedur untuk packing dari paket tersebut. Jadi semua ekspedisi pasti akan ada barang yang kemasannya jelek atau tidak bagus, yang mana di sini yang dilarang dikirim ada yang dilarang dikirim yaitu barang-barang yang packingnya atau kemasannya kurang layak. Seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan tips barang yang dilarang dalam ekspedisi JNT Express bisa bermanfaat. Oke, see you next time di Check-in Harga.